Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Di episode kali ini tamu saya lagi-lagi spesial buat kamu yang suka nonton sitkom ya, sinetron komedi preman pensiun, maka udah nggak asing dengan yang namanya Nyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Saya manggilnya Akang Nyek aja. Nyek aja. Oh, Nyek aja. Ini Akang baru gabung di PP5 ya, Preman Pensiun 5 ya. Iya. Alhamdulillah. Teman-teman juga yang suka kepoin Preman Pensiun, ini udah Preman Pensiun 5 ya. 1 2 3 4 5. Dan alhamdulillah sebuah kebanggaan bagi saya untuk bisa ngonten bareng dengan salah satu pemain di Preman Pensiun 5. Ini buat teman pergi juga yang mungkin belum tahu, Akang ini sebagai apa di PP5? Sebagai Pauji. Sebagai Fauji ya. Perannya Fauji di mana, di terminal atau di mana? Kebetulan di jalanan, Pak Ustadz. Oh, yang di jalanan. Iya. Yang suka narik iuran-iuran. Oh iya, bukan yang di pasar, bukan? Bukan. Oh, yang jadi di lebih ke terminal. jalanan. Yang di jalanan ya. Nah, ini menarik. Memang kalau bicara preman pensiun nggak jauh dari terminal, pasar, jalan. Ini menarik sekali ya, karya dari seorang Aris Nugraha yang alhamdulillah masih bertahan di PP5 ini ya. Nah, nanti kita akan ngobrol seru bareng Kang Nyek, bicara mengenai temanya seperti bobogohan sih nanya, padahal kita mah nggak ada bobogohan. Kayak jeruk makan jeruk katanya. Kita mau bahas tentang jangan ada dusta di antara kita. Seru banget. Pastikan tetap di Mabruk TV. Oke teman pergi, biar berkah perjalanan kita selamat, aman, nyaman, diawali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abati manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Baik, kita mau bincang-bincang, ngobrol ringan, santai. Kalau dalam bahasa Sunda deet tapi ngepret, seetik tapi nyiwit eta ya. Enggak tahu apa bahasa Indonesianya. Tapi jero. Nama jero, kudu jeronya. Nah, kita mau bicara mengenai jangan ada dusta di antara kita. Kalau bicara mengenai dusta, tentu lawan dari kejujuran ya, Kang ya. Iya. Orang akan senang bergaul dengan teman-temannya yang memang jujur ya, orangnya benar apa adanya gitu kan. Bukan ada apanya ketika berteman ya. Tapi kalau kita berteman, kita bertetangga, kita bersosialisasi dengan orang-orang yang memang gawe nate dusta aja, bohong terus gitu kan, munafik munafik, maka nggak akan tenang. Jangankan orang lain, kita sendiri kalau di posisi sebagai seorang pendusta, orang-orang teman-teman pasti akan menjauhi kita dan tidak akan adanya kepercayaan dari teman-teman kita ya. Betul ya, betul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya juga nggak suka, benci kepada para pendusta. Rasul juga sangat tidak menyukai kepada siapapun yang menjadi pendusta. Kalau kita lihat dalam keterangan hadis, ini Rasulullah SAW menyebutkan, justru Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berlaku sidik, berlaku jujur, berlaku benar. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu jujur. Kenapa sih harus jujur? Karena jujur itu fa inna sidqa yahdi ilal birri, jujur itu, benar itu membawa kita kepada kebaikan. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kita kepada surga. Sebaliknya, Rasulullah menyebutkan, ini hadisnya cukup panjang, dipersingkat aja. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Rasulullah mengingatkan, jauhilah olehmu dusta. Ini nih.
Kenapa kita harus menjauhi dusta? Karena kedustaan, karena sesungguhnya dusta itu akan membawamu pada fujur, pada durhaka. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu membawa orang kepada neraka. Jadi pilihannya dua ya, mau bersikap, mau berbicara dan berbuat jujur atau dusta. Maka tema kita di episode kali ini adalah jangan ada dusta di antara kita. Jadi ingat lagu Dewi Yul ya? Dalam Dewi Yul hubungan gitu. bercinta, dalam hubungan berkawan mungkin seperti itu Ya Ustaz. betul. Kang Nyek punya pengalaman nggak ketika ya namanya orang ya, namanya teman kadang beragam ya. Ya. Ada yang jujur, ada yang gawenya tuh ngebohong, terus dusta terus ya. Ini mungkin bisa sharing ke teman pergi yang menyaksikan. Pengalaman mungkin, atau mungkin boleh pertanyaan bebas lah. Asal jangan nanya skrip lah ke saya mah. Tapi kalau Tanya naskah. naskahnya. Mungkin pengalaman Pak Ustaz. Oh, pengalaman, siap. Ada beberapa. Ya. Dan saya juga mungkin pernah juga merasakan kebohongan itu Ya. emang tidak enak gitu. Betul. Cuma di samping itu kita sebagai manusia biasa sangatlah mudah lah memaafkan gitu. Oh, Dan mau nanya teh, gimana caranya menghadapi teman-teman yang seperti itu, yang dusta. yang ya boleh digalak, boleh dikatakan mungkin seperti itu, Oh, agar kita bisa lebih sabar lah. Oke. Baik, bagaimana menghadapi teman, rekan, ya siapapun yang senengnya ngedusta aja gitu ya, perkataan, perbuatannya. Memang ini adalah tantangan buat kita ya. Nah, berat, Tantangan. lumayan berat. Betul. Di tentongnya dak cek bahasa Sunda hade goreng oge babaturan. Betul, Guru-guru hade bapanjati lah istilahnya. Ada juga istilah babaturan mah urut tadi. Kalau kita memang berlaku jujur, Ya. karena kadang-kala babaturan teman itu jadi ada bekasnya ketika memang teman kita teh nggak jujur gitu, Nah. nggak terbuka. Kalau terbuka jujur kan enak gitu ya. Apa sih ya hade goreng ku bahasa ya. Jadi baik buruknya itu memang harus diungkapkan. Ku baso. Ketika memang diungkapkan apa adanya ya lebih enak lah gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi teman yang mudah-mudahan bahasa saya belum jujur ya. Proses mungkin OTW mau jadi jujur gitu ya. Tapi ternyata sekarang ini posisinya adalah masih melakukan dusta. Biasanya kalau orang sekali dusta itu suka dibalut dengan kedustaan berikutnya gitu ya. Satu kali dusta jadi dusta lagi. Kecuali tentu orang-orang yang memang taubat, yang kembali kepada Allah ketika pertama kali melakukan dosa teh, beristighfar, memohon kepada Allah, kemudian juga berupaya untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, sikap kita menghadapi orang-orang yang dusta, orang-orang yang nggak jujur gitu ya, berbohong, berdusta, maka sikap kita adalah tentu sebaik-baik orang adalah mengingatkan, saling mengingatkan. Jadi nggak kemudian dibiarkan begitu saja, antepkeun we gitunya, enggak. Proses kita untuk mengingatkan ini harus ada pada diri kita. Ya, tentu dengan cara-cara yang baik ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dan kita ini diperintahkan untuk menyeru orang-orang ke jalan Allah dengan cara yang hikmah, dengan tutur kata yang baik gitu ya. Iya, maksud. Kalaupun terjadi perdebatan gitu kan, lakukan perdebatan dengan cara yang baik. Jadi cara yang pertama adalah ingatkan. Ya, ingatkan. Ya, mungkin bahasa Kang Nyek bisa sampai ke hati teman itu gimana agar dia juga secara tidak langsung gitu, oh bener cek si Kang Nyek Rumah sakit lah istilahnya. rumah sakit gitu ya. Karena memang kebaikan itu juga harus dibungkus dengan kebaikan. Iya. Kita pengen teman kita juga mungkin satu saat posisinya mungkin saja terjadi ya, kita yang melakukan kesalahan. Ya tentu kita pengen agar kita dinasehati teh seperti yang nggak dinasehati gitu ya, dengan cara-cara yang bisa kita lakukan dengan beragam. Satu, jadi ada proses untuk mengingatkan teman. Yang kedua tentu mendoakan, mudah-mudahan teman kita juga termasuk kita gitu ya, selalu berada di jalan kejujuran. Karena memang kalau orang jujur mas pasti jadi ujungnya jadi baik.
ketika di sekolah, di kampus, di kantor, ada yang nanya mengenai mungkin ya istilahnya apa, audit atau apalah gitu Iya, ya. Kalau jujur mah, kenapa bonnya segini, kenapa kemudian kwitansinya segini, ada kita jujur ya seadanya aja bilang. Adek kenapa nggak masuk sekolah? Jujur sakit pak. Mabal pak. Nah kalaupun mabal, jujur mabal, pengalaman mabal tapi jujur. Apalagi mengenai masalah uang yang betul-betul sensitif, Oh iya, bener nggak? benar. Itu tuh salah satu perusak silaturahim, Betul. hutang istilahnya. Betul. Aslinya kealaman saya kayak. Jadi curcol. Untuk menyikapi ya beberapa sahabat yang kayak gitu, nembe terus kita dengerin dari Pak Ustadz. Iya. Salah satunya saling mengingatkan. Betul. Dan mendoakan supaya si pembohong itu bisa lebih baik dan mengakui kesalahannya itu bahwa kurang baik lah untuk di hubungan persahabatan ataupun hubungan cinta maksudnya Pak Ustadz. Iya betul. Jadi memang ya termasuk juga cinta suami ke istri, Nah, istri ke suami. Kalau suaminya sering bohong, udah nggak akan nyaman hubungan tehnya. Bapak kemana? Wih jam sekieu, udah jam 12 malam. Tapi kalau suaminya jujur mah, Nah, rapat, Rapat. jelang jelang lebaran rapat. di Sherlock orang di tempat hiburan. Nah, bahaya. Berarti Bahaya. sama jujur tuh, dusta. Dusta bisanya Mas Ustadz itu. Aslinya, dusta itu banyak. Dusta bisa. Tapi kalau orang jujur juga akan ketahuan dari jawaban, Kang. Terus Jawaban, Pak, kemana Pak? Nah, hata can uwi wayah kieu. Aduh mah hapunten pisan, bade nelpon, bade ngabaran teh ieu. Lobet, ya. tanapi kuotana CF gitunya. Itu Bapak teh kalarasan masih kene. Iya, aya padamelan gitunya. Alhamdulillah aya proyek. Sampaikan dengan jujur. Karena kalau kejujuran itu nanti ke hati juga akan terima. Iya. Si Bapak jujur ya. Si Mama ketika ditinggalkan sama suaminya di rumah sendiri juga. Nah, aya topi naon itu. Nah, aya topi lalaki ti dieu. Pak, eta teh iya kan Nu sales kompor ini. Iya kan kompor di bumi kan raksa. Oh gitu. Nah, kalau mamahnya jujur juga akan nyaman. Iya. Hubungan ya, anak jujur, bapak jujur ya, semuanya lah. Kita memang harus punya sifat jujur, dan sekali lagi jangan ada dusta di antara kita. Dalam hubungan cinta ataupun persahabatan dan keluarga. Betul. Akang udah berkeluarga ya? Alhamdulillah Tacan. Oh, alhamdulillah ya. Jadi masih kene masih jomblo ya. Single lebih. Single ya, single. Jomblo fisabilillahnya. Jomblo di jalan Allah ya, single. Jomblo amanah. Jomblo amanah ya. Tuh, yang berminat artis, ayo sok. Artis. Ya, preman pensiun, hese meunangkeun artis teh. Ya itu sih Kang, kalau bicara mengenai bab dusta tehnya. Ya. Kadang ya suka ada peribahasan ini, atuh lamun teu ngabohong mah moal beunghar. Nah, pernah dengar kalimat itu ya? Yap. Itu gimana respon seorang nyek ketika dengar ada istilah paribahasa lamun teu ngabohong mah atuh moal menang duit, moal beunghar, atuh moal boga motor, moal boga mobil, moal boga imah. Itu gimana tuh menyikapi kalimat itu? Kalau nyek sendiri mah lebih ke dianggap bercanda dianggap heureuy soalnya. Iya. Nyek pribadi kan awalnya emang resep pisan heureuy, suka pisan komedi gitu. Iya, betul. Jadi ada anggapan kayak gitu juga, antep nih, dimasukkan hati, dianggapnya emang bener-bener heureuy we meureun. Iya. Soalnya mun urang percaya kaungkapan eta cek mah salah. Udah cetet. Iya. Da buat apa kudu berbohong daripada jujur itu lebih indah. Jujur itu lebih indah, jujur itu hebat. Karena kalau dusta mah memang dia dapat
harta motorna pasti. sekedah nyicil gitunya, mobil aya, bumi aya. Tapi kalau dusta mah nggak tenang weh. Iya. Ya, takut ketahuan mungkin oleh orang-orang yang memang kita dustai kan. Iya. Tapi kalau jujur, meskipun punten mohon maaf ya, kita motor nggak punya, ya sehari-hari pakai angkot mungkin gitu kan, ojek Iya. online mungkin, tapi tenang weh, dah jujur, kerjaan jujur, di sekolah jujur, di kampus jujur, di mana-mana jujur, bawaannya ya nyaman gitu, Santuinya. santuy. Mau ke timur ke barat oke. Iya betul, Ngerasa diudag-udag. betul, nggak akan merasa dikejar-kejar ya oleh apa istilahnya mah, ya jadi dosanya, jadi Wah. dosa, jadi nggak tenang, dan dosa itu membawa ketidaktenangan. Gitu teman pergi, masya Allah. Sahabat pergi. Sahabat Barusan teman pergi. Itu udah membahas bab Dusta. 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 Bab dusta ya. Wah, dusta itu tidak baik lah untuk kesehatan dan untuk hubungan. Wah. Aslina gitu ya. Nanti Kang Nyek akan menjalani ya, namanya kehidupan masih panjang ya. Iya. Satu saat ketika ada orang-orang yang mungkin nggak jujur, dusta, jadi nggak nyaman kayak gitu. Lebih baiknya udahlah, nggak usah lah hubungan teh. Jadi kita cari yang memang yang jujur, apalagi yang jujur dia juga pengen menjadi imam. Aku mah nggak mau ini nggak mau bobogohan, nggak mau pacaran, saya mah mau serius we lah. Mau madodep serius. Butuh serius aja, sok datang ke rumah, ayah papa, ayah mama gitunya, sok bismillah, tentukan kapan tanggalnya. Wah itu bisa jadi dia jujur kan, jujur pengen udah langsung aja lah, nggak mau lama-lama gitu kan. Nah ini jadi kan itu gadionya, tapi insya Allah bahasannya masih tetap ke arah yang sama, yaitu jangan sampai ada dusta di antara kita. Itu Kang Nyek, mungkin Ya, kan? obrolan kita di program pergi ini dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih untuk Kang Nyek Ya, kan? di Sama-sama. program pergi ngonten barang. Instagramnya apa nih? Biar ngepoin nih teman. Untuk Instagram Nyek Nyiram Balap. Nyek Nyiram Balap. nyiram balap. Nah. Naon eta teh? Nyek nyiram balap. Ada filosofinya naon? Nyiram Balap tuh kebetulan klub saya dari 2007. Oh, klub Saya motor. saya freestyler juga, pembalap Keren. juga dulu. Oh, masih sekarang? Sekarang paling off-road. Oh, ngoff-road. Off-road. Iya, Soalnya ini. balap aduh. Ini yang unik Nggak dari berani lah. yang unik dari preman pensiun teh, judulnya preman pensiun. Ya. Asli punya pengalaman. Ya. Di terminal gitunya. Di jalanan. Di jalanan. Saya ngikutin banget ya, PP dari preman pensiun 1 dari almarhum bukan Kang Baharnya saya teh. Kang Bahar teh nu ngantur Kang Didi Petet. Ah, Kang Didi almarhum Petet. Kang Didi Petet Itu. gitu. Wow, legend banget. Legend. Dan kabarnya saya juga ketemu sama Kang Mus. Kang Mus. Alhamdulillah. Kang Mus dan Beliau- tawadu pisan, masya Allah. Kang Epi Kusnandar. Kang Epikus beliau coach acting kita. Ya, di itu legend produksian. atau senior namanya. Saya juga Sebuah kebanggaan besar lah saya bisa masuk kebanggaan. Betul. produksian sebesar dan sekeren preman pensiun. Preman pensiun. Pengen saya casting tuh. Aya tuh nya sosok ustad gitunya. Mudah-mudahan nah Kang Aris nontonnya. Kang Aris. Ya, insya Allah. Ya linknya kami pasti di. Aya linkna siap Kang, ini Kang Arya siap, produser. Ayo ya, akuikeun lah ya. Soalnya salah satu sinetron yang benar-benar jadi tuntunan juga. Betul. Bahwa kita pasti bakal ingin lebih baik lah. Betul, Istilahnya betul. pensiun dari hal keburukan itu. Betul. Oh banyak banget tuh pesan-pesan Filosofinya dari asli. Kang Aris mah lewat preman pensiun, lewat top ya, tukang ojek pekolan. Sebelumnya juga ada Bajai Bojuri gitu ya. Jadi udah nggak diragukan ya saudara Aris Nugraha. Oke, terima kasih teman pergi udah nemenin ya perjalanan kita. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Kang Nyek, sukses selalu dengan karya-karyanya. Amin. Jangan lupa nanti silaturahmi lagi. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita untuk jalan bareng lagi. Harus. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
oh, oh.